Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Ayunda Fatimah Az-Zahra dari SDN 1 Cupang. Nah, anak-anak hebat, kali ini kalian sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, mungkin sebelumnya kalian udah pernah belajar operasi hitung perjumlahan dan juga pengurangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Sebelum kita tahu cara menghitungnya, kita perlu tahu dulu nih apa sih pengertian dari perkalian dan juga pembagian. Perkalian itu merupakan bentuk perjumlahan berulang. Nah, simbol dari perkalian itu seperti ini ya. Lihat, berbentuk X. Nah, sedangkan kalau pembagian itu merupakan bentuk pengurangan berulang. Simbolnya itu bisa ini, bisa juga ini. Jadi, perkalian dan pembagian itu saling bertolak belakang ya. Kalau perkalian itu kan perjumlahan yang berulang. Kalau pembagian itu pengurangan yang berulang. Langsung saja yuk kita belajar dari contoh soal. Nah, di sini Ibu ada contoh soal pembagian. Contoh soal yang pertama itu 3 dikali 4. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Nah, 3 dikali 4. Seperti yang Ibu bilang, kalau perkalian itu kan perjumlahan pengulangan. Jadi 4 dikali 3 itu 4-nya itu ada 3 kali. Jadi diulang ya, 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 3 kali. Kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 4 berapa? Ya, 8. 8 ditambah 4? Ya, 12. Jadi hasilnya itu 12. Jadi 3 dikali 4 itu adalah 12. Cukup mudah kan anak-anak? Yuk kita berlatih lagi. Di sini ada soal 4 kali 5. Berarti 5-nya itu sampai 4 kali. Kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5. Sampai 4 kali ya. Kita jumlahkan. 5 ditambah 5 berapa? Ya, betul, 10. Kemudian 10 ditambah 5? 15. Betul, 15 ditambah 5. Jadi 20, pinter. Jadi 4 dikali 5 itu adalah 20. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada 57 kali 2. Nah, untuk lebih memudahkan kita menghitungnya, kita pakai perkalian bersusun. Yuk, dipelajari yuk bagaimana cara perkalian bersusun. Kita tulis dulu nih 57 di atas, kemudian yang 2-nya kita tulis di bawah. Nah, kemudian pakai simbolnya, pakai simbol apa? Ya, betul anak-anak pintar. Nah, pakai simbol X. Kita hitung bareng-bareng ya. 7 dikali 2 itu berapa? Ya, betul, 14. 4-nya kita taruh di bawah, 1-nya kita sisipkan di atas. Nah, kemudian 5 dikali 2 itu berapa anak-anak? Ya, betul, 10. Nah, karena kita tadi sisipkan 1 di atas, maka 10 ditambah 1 berapa? Ya, 11. Jadi, 57 dikali 2 itu adalah 114. Mudah kan? Ya, kita lanjut ke soal yang lebih sulit nih, karena pakainya ratusan. Yuk, kita pakai cara yang perkalian bersusun. Kita tulis dulu soalnya. 325 dikali 2. Berarti 2-nya taruh di mana? Ya, betul, 2-nya itu taruh di bawah angka 5. Kemudian kita garis dan kasih simbol apa? Ya, simbol X. Kita hitung bareng-bareng ya. 5 dikali 2 berapa? 10, betul. Berarti 0-nya di bawah,
satunya kita sisipkan. Kemudian 2 dikali 2 berapa? Ya, betul. 4 ditambah 1 jadi 5. Nah, kemudian angka terakhir nih belum kita kalikan. Nah, kita kalikan dulu. 3 dikali 2 berapa? 6. Ya, pintar. Jadi 325 dikali 2 itu hasilnya 650. Sampai sini paham? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Yuk, kita berarti soal cerita. Di sini Ibu ada soal cerita. Ibu bacakan ya soal ceritanya. Bu Amira membuat 72 kue coklat. Kue itu akan dimasukkan ke dalam 4 toples. Jika isi toples harus sama, berapakah jumlah kue coklat dalam setiap toples? Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Kalau soalnya cerita begini, kita tulis dulu informasi-informasi yang ada di soal cerita. Diketahui ada 72 kue. Nah, kue itu akan dimasukkan ke dalam 4 toples. Berarti ada 4 toples. Ditanyakannya apa berarti? Berarti ditanyakannya adalah berapakah jumlah kue coklat dalam setiap toples? Ditanyakannya berapa? Nah, berarti kita hitung bareng-bareng yuk. Menggunakan pembagian bersusun. 72. Pembagiannya kita taruh di luar ya. Nah, 7 dibagi 4. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, berarti kita cari nih 4 dikali berapa yang hasilnya itu 7. Berapa anak-anak? Ya, 4 dikali 1 ya, karena hasilnya 4. Nah, itu kan mendekati angka 7. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikali 4. Hasilnya berapa? Ya, 4. Nah, kita kasih tanda pengurangan di sini. 7 dikurang 4. 7 dikurang 4. Sisanya berapa? Ya, pintar. 3. Kita tulis 3. Nah, 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. 3 dibagi 4 karena 3 itu lebih kecil dari angka 4. Maka dari itu kita turunin aja nih. Dari yang di belakangnya angka 7 kan ada angka 2 nih. Kita turunin dulu. Menjadi 32. 32 dibagi 4 bisa nggak? Coba 32 dibagi 4. Bisa ya? Hasilnya itu 8. Kita taruh di atas. Nah, hasilnya itu 8. Nah, 8 dikali 4 itu berapa? Ya, 32. Nah, ini udah sama-sama 32. Kita kasih garis, kemudian kita kasih simbol pengurangan. 32 dikurang 32 hasilnya habis ya, berarti 0. Nah, berarti jumlah kue coklat dalam setiap toples itu ada 18 buah. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya kita coba yuk ngerjain soal cerita. Di sini Ibu ada cerita. Di sini Ibu ada soal cerita. Ibu bacakan ya. Andi membawa 3 kantong berisi kelereng. Setiap kantong berisi 13 kelereng. Berapakah jumlah kelereng yang dibawa Andi? Nah, seperti biasa kalau dalam soal cerita, kita tulis dulu nih informasi-informasi yang ada di dalam soal ceritanya. Diketahui ada 3 kantong. 3 kantong yang berisi kelereng. Setiap kantong itu berisi 13 kelereng. Kita tulis 13 kelereng. Berapakah jumlah kelereng yang dibawa Andi? Berarti yang ditanya itu berapakah jumlah keseluruhan kelereng yang dibawa Andi? Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti untuk mengetahui
keseluruhan jumlah kelereng yang dibawa Andi, kita menggunakan perkalian bersusun. Kita tulis dulu nih, 13. Kemudian angka 3-nya kita taruh di bawah. Nah, 3 dikali 3 berapa anak-anak? Betul, 9. 1 dikali 3? Betul, 3. Berarti jumlah keseluruhan kelereng yang dibawa Andi adalah 39 buah. Nah, itu adalah bentuk dari soal perkalian. Kita lanjut ya ke bentuk soal pembagian. Nah, di sini Ibu ada soal yang pertama, 6 dibagi 2. Seperti yang kalian harus ingat, kalau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Berulang sampai habis. Nah, berarti 6 dibagi 2. Misalkan nih, bayangin kalian punya kelereng 6. Kalian gambar dulu kelerengnya. Ada 6. Kemudian dibagi 2. Berarti kalian harus mengelompokkan kelerengnya itu 22 sampai kelereng semuanya habis. Kita kelompokkan. 1, 2, 3. Lihat, jadi tinggal berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya, berarti 6 dibagi 2 itu adalah hasilnya 3. Lanjut, di sini ada 12 dibagi 3. Bayangin lagi nih, kalian punya kelereng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dibagi 3 berarti kalian harus mengelompokkan dari 12 kelereng ini ke 3 kelereng. 1, 2 sampai habis ya. 3, 4. Berarti 12 dibagi 3 itu adalah hasilnya 4. Selanjutnya 25 dibagi 5. Nah, masih ingat kan kalau pengurangan itu adalah, kalau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kita mau ngerjain yang 25 bagi 5. Berarti kita habiskan nih dari 25 ini ke 55. Berarti 5 dikurang 5 sampai habis 25. Kurang 5 dikurang 5. Kita hitung ya. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 dibagi 5 itu adalah hasilnya 5. Oke, cukup mudah kan anak-anak? Nah, sekarang Ibu kasih soal nih yang lebih agak sedikit sulit. Kita pakainya ratusan ya. 161 dibagi 7. Kalau kalian pakai cara yang tadi, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Jadi agar lebih singkat, kita pakai cara pembagian bersusun ya. Nih, pertama-tama kita buat dulu bentengnya. Nah, yang 161 kita taruh di dalam benteng. Sedangkan untuk pembagiannya yang angka 7 kita taruh di belakang benteng. Pertama-tama kita harus membaginya dulu. 1 dibagi 7 bisa enggak? Enggak ya, enggak bisa ya. Nah, berarti kita ambil dari angka yang belakangnya ini, 16. 16 dibagi 7 bisa enggak? Enggak ya. Kita cari nih kalau angka yang mendekati 16 itu berapa? 7 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 16? Ya, pintar. 7 dikali 2. Kita taruh di sini angka 2. Udah kita taruh, kemudian kita kalikan. 2 dikali 7? Ya, betul, 14. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih garis, kemudian kita kasih simbol pengurangan. Kita hitung 6 dikurang 4. 6 dikurang 4. Sisa berapa ini? Pintar, sisa 2. Kita tulis 2. 1 dikurang 1?
Habis ya anak-anak, habis. Nah, jadi 2 dibagi 7 bisa nggak? Nggak ya, nggak bisa. Maka dari itu kita di belakang angka 6 ini kan masih ada 1, kita turunin dulu nih angka 1-nya. Jadi 21. 21 dibagi 7 bisa nggak anak-anak? Bisa ya, dapat berapa? Dapat 3, pinter, dapat 3, kita tulis 3. Nah, 3 dibagi 7 berapa anak-anak? 21, iya 21. Kemudian kita kasih garis dan kita kasih simbol pengurangan. 21 dikurang 21 hasilnya berapa? 0 ya, habis. Habis. Nah, berarti ini nih anak-anak hasilnya tuh yang ada di atas. Jadi 161 dibagi 7 adalah 23. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, mungkin kalau kalian sering berlatih di rumah tentang soal-soal perkalian maupun pembagian akan membiasakan kalian untuk menghitung perkalian dan juga pembagian. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat dari video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.